Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam rengkuan Allah. Untuk itu mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai rengkuan Allah di pagi ini. Ayat pembuka pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua hingga ketiga, yang berkata demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali pemberitaan firman kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kehidupan kami, atas apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk napas hidup serta kekuatan yang Tuhan masih berikan pada kami di pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengawali hari kami dengan memuji Tuhan, dengan merenungkan kehidupan kami, bahkan juga kami hendak merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu itu yang menuntun kami di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah,
Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi juga membiarkan firman itu mengisi kehidupannya, sehingga firman itu mampu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, menganggap diri benar dan menganggap rendah orang lain. Ini yang menjadi judul ya, penekanan yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengawalinya di ayat 9, kepada mereka yang menganggap diri benar dan suka menganggap rendah orang lain. Di dalam pembacaan Alkitab kita, Tuhan Yesus menggunakan 2 tokoh yang sangat bertolak belakang keberadaannya di tengah masyarakat Yahudi pada saat itu. Yang pertama adalah seorang Farisi. Kaum Farisi adalah mereka yang dianggap sebagai pemimpin spiritual umat Yahudi pada saat itu. Sehingga hidup mereka itu sangat mereka tekankan pada yang namanya kesalehan religius, yaitu mereka melakukan apa yang dicantumkan di dalam hukum Taurat dan juga melakukan segala tradisi keagamaan Yahudi. Tidak ada yang lebih penting di dalam hidup mereka selain melakukan hukum Taurat dan hidup saleh sesuai dengan hukum itu. Orang Farisi percaya bahwa mereka adalah kaum yang paling benar di mata Allah, sementara orang lain itu tidak sama benarnya dengan mereka. Sebaliknya, pemungut cukai adalah orang yang bisa dikatakan sangat dibenci dan juga dimusuhi oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Pemungut cukai adalah profesi menarik pajak ya dari masyarakat. Nah, kenapa ia bisa sangat dibenci dan tidak disukai oleh masyarakat? Pertama, alasan pertama, tentu saja masyarakat itu tidak senang ditarik pajak. Kenapa? Karena pajak itu memberatkan mereka gitu ya. Ya, lihat sajalah, jangankan di zaman Yesus, di zaman sekarang saja yang serba digital sekarang ini pun banyak orang nggak suka ditarik pajak gitu ya. Makanya ada banyak pengemplang pajak, nggak bayar pajak. Yang kedua, pemungut cukai itu menarik pajak dari masyarakat, lalu kemudian mereka menyerahkannya kepada pemerintah Romawi, sang penjajah umat Israel pada saat itu. Mereka menarik pajak dari masyarakat dan menyerahkannya kepada pemerintah Romawi. Berarti mereka dianggap bekerja bagi si penjajah, dianggap bekerja untuk memperkaya si penjajah ini. Dan ketiga, cara yang digunakan untuk memungut pajak seringkali cara yang sangat kejam dan penuh ketidakadilan. 3 hal ini yang membuat pemungut cukai itu tidak disukai di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Nah, Tuhan Yesus mengawali dan menceritakan apa yang dilakukan oleh si orang Farisi itu. Dia menyombongkan dirinya, tidak hanya di hadapan banyak orang, tetapi juga di hadapan Tuhan, dengan berkata seolah-olah dia itu yang paling saleh, seolah-olah dia yang paling benar, dengan tidak menjadi dan melakukan apa yang diharamkan oleh hukum Taurat. Dia bahkan berkata bahwa dia memberi penghasilan ke bait Allah. Ironis ya, kesombongan religius terjadi pada tokoh religius, orang Farisi ini, saat peristiwa religius. Dia mengungkapkannya ketika dia sedang berdoa kepada Allah. Bukankah seharusnya seorang pemimpin religius itu menjadi seorang yang rendah hati? Dan bukankah peristiwa religius ketika kita sedang berdoa misalnya harusnya menjadi saat di mana kita tersungkur serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta, Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa itu.
Nah, kesombongan ditunjukkan oleh si Farisi ini, dan kesombongan itu ditunjukkan di dalam dua bentuk. Yang pertama, dia mengandalkan kebenaran diri sendiri. Dia sombong, dia yakin bahwa apa yang ia lakukan sudah benar. Apa yang ia lakukan itu sudah baik di mata Allah, di mata sesama orang Yahudi. Lihatlah bahwa ia melakukan segala sesuatunya dengan sangat baik. Bahkan kalau kita baca di dalam pengakuannya, ia melakukan lebih banyak dari apa yang diminta oleh hukum Taurat. Misalnya, dia berpuasa 2 kali seminggu. Padahal hukum Taurat hanya mewajibkan umatnya untuk berpuasa sekali dalam setahun, yaitu pada peristiwa Hari Raya Pendamaian. Nah, ini dia berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis kali ya. Nah, luar biasa. Dibutuhkan kemauan dan kedisiplinan untuk melakukan hal ini. Satu hal yang tidak biasa dan tidak mudah untuk dilakukan. Dan yang kedua, dia merendahkan orang lain. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang dia anggap tidak sama dengannya. Secara status sosial memang seorang Farisi itu ditempatkan lebih tinggi dan juga lebih mulia dibandingkan pemungut cukai. Nah, perbedaan status sosial ini lalu menjadi dasar bagi orang Farisi ini juga untuk kemudian meninggikan diri, untuk sombong spiritual, tidak hanya di hadapan sesamanya, tetapi juga di hadapan Allah. Dia menyebut dan menjelaskan segala kebaikan yang dia lakukan di hadapan Allah dengan satu harapan bahwa supaya Allah itu terkesan atas segala perbuatan baik yang telah dia lakukan. Padahal Allah ingin agar umatnya itu selalu terpana, selalu terkesan dan bersyukur atas apa yang Allah lakukan di dalam hidup mereka. Bukan supaya Allah terkesan atas apa yang umatnya lakukan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah dalam hidup beriman kita kerap berada di posisi orang Farisi ini? Tanpa kita sadari, kesalehan hidup yang kita perjuangkan malah menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Tidak hanya kesombongan secara sosial di hadapan orang lain, tetapi juga kesombongan spiritual. Kita yang aktif di gereja mungkin saja memiliki anggapan bahwa kita ini lebih baik dari mereka yang pasif, yang diam saja, yang cuma datang hari Minggu lalu habis itu pulang lagi, tidak berbuat apapun. Bahkan kita mungkin menganggap diri benar di hadapan Allah atas apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak perlu untuk hidup saleh, ya. Bukan berarti juga kita tidak boleh merasa benar di hadapan Allah karena kita telah melakukan hal yang benar. Roma 12 ayat 2 mengatakan hal itu kok. Ya, di sana Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tapi yang perlu disadari adalah ketika kita hidup saleh, tempatkanlah bahwa kesalehan itu kita lakukan sebagai bentuk syukur atas kebaikan dan perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kesalehan hidup itu kita hidupi karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Karena keselamatan yang sudah Ia anugerahkan bagi kita. Sehingga hidup saleh adalah bentuk kasih kita kepada Allah, ya. Sesuai dengan hukum kasih, ya. Kesalehan adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Lalu juga kesalehan hidup harus kita lakukan dalam kasih kita kepada sesama, ya. Sekali lagi, hidup saleh adalah bentuk kasih kita kepada Allah, tetapi kesalehan hidup juga harus kita lakukan di dalam kasih kita kepada sesama, ya. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi memiliki pikiran bahwa kita ini benar dan yang lain salah, tetapi karena Allah yang membenarkan kita, karena anugerah Allah yang menyempurnakan kehidupan kita. Sehingga jangan sekali-sekali kita menganggap rendah orang lain. Kenapa? Karena hanya rahmat Allah lah yang membenarkan kita. Kita benar karena Allah. Hal yang menarik Bapak Ibu, anugerah Allah yang membenarkan kita ini disediakan bagi mereka yang menyadari bahwa dirinya itu tidak benar, ya. Suatu hal yang bertolak belakang, ya, hal yang paradoks.
Anugerah Allah yang membenarkan disediakan bagi mereka yang menyadari bahwa dirinya tidak benar. Siapa yang mengakui diri bersalah, siapa yang mengakui dirinya hina dan tidak layak di hadapan Allah, maka Allah mencurahkan anugerahnya. Orang itu kemudian diubah dan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa saja yang memegahkan diri di hadapan Allah, maka dia akan direndahkan. Si pemungut cukai menyadari bahwa dirinya itu tidak benar, bahwa dirinya berdosa, bahwa dirinya tidak layak menghadap Allah. Makanya dikatakan dia berdiri jauh-jauh. Mungkin yang dimaksud adalah dia berdiri agak jauh dari, kalau di bait Allah itu ada posisi ruang kudus atau ruang maha kudus. Ya, mungkin saja dia berdiri di bagian terluar, ya, bagian terluar. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa tidak layak untuk menjumpai Allah yang Maha Kudus itu. Sehingga dia merasa dia membutuhkan Allah untuk dirinya. Dia kemudian menyerahkan dirinya dalam limpahan belas kasih Allah yang sungguh besar itu. Lihatlah bahwa si pemungut cukai tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Kesedihannya terhadap dosa-dosa yang ia lakukan kemudian dia tunjukkan melalui dia memukul-mukul dadanya, ya. Itu melambangkan kepedihan yang mendalam, bukan kalau kita mungkin sekarang ini memukul dada itu seringkali dianggap sombong. Tidak, dalam konteks orang Yahudi, memukul-mukul dada itu wujud kesedihan yang paling mendalam. Nah, dengan sikap penyerahan diri ini, ya, seperti yang dilakukan oleh si pemungut cukai, siapapun dia, kendati dia mendapat label pendosa yang paling berdosa sekalipun, akan diubah dan dibenarkan oleh Allah. Hidupnya diubah menjadi penuh anugerah yang dilakukan kemudian dengan penuh ketaatan kepada Allah. Anugerah Allah mengubah kita sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang penuh ketaatan kepada Allah. Mari dalam seluruh aspek kehidupan kita menyerahkan diri dengan tulus pada anugerah Allah. Ingatlah bahwa semua yang kita miliki bukan karena kehebatan kita, bukan karena pencapaian kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan semata-mata pemberian dari Allah, Sang Sumber Rahmat itu. Kita menyerahkan diri. Dan bukankah ini yang dimaksud dengan sikap iman, yaitu ketika kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh kembali merenungkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang kami naikkan bagi Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami saat ini rindu ya Tuhan, untuk menyerahkan diri kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa kami tidak mampu, tetapi anugerah Tuhan yang memampukan, anugerah Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang kami lakukan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, dengan penuh kasih kepada Tuhan, dan juga kepada sesama kami. Tolong kiranya kami ya Tuhan, supaya hidup kami betul-betul menjadi sebuah kesaksian yang manis akan kebesaran Tuhan. Bahkan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan mau menolong mereka. Kiranya Tuhan mau menguatkan mereka ketika mereka sedang sakit ini. Tuhan kiranya mau menolong mereka, memberikan kesabaran kepada mereka. Berkatilah kiranya pengobatan yang mereka lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk
dokter dan juga petugas medis yang ikut membantu merawat saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga tak lupa berdoa bagi keluarga yang setia mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan mereka. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, bahkan pun penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tetap melihat akan kebaikan Tuhan walaupun di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja yang ada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di masa pandemi ini. Biarlah kiranya gereja Tuhan boleh tetap menjalankan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian walaupun di dalam bentuk yang lain. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan gerejamu. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Di masa pandemi ini tugas mereka menjadi tugas yang cukup berat ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memampukan mereka ketika mereka harus mengambil berbagai macam kebijakan demi pemulihan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan aspek kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapa dalam surga, secara khusus kami mau berdoa bagi PSBB yang akan kembali diberlakukan di Jakarta. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya PSBB ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kebijakan ini juga boleh menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat Jakarta. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang akan diterpa badai kesulitan di masa PSBB yang diberlakukan ulang ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami semua warga Jakarta, supaya kami dapat tetap tegar, supaya kami tetap dapat kuat dalam menjalani masa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kami bahkan dalam masa tersulit sekalipun, sehingga kami mampu melihat rencana Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi orang-orang yang putus asa, bagi orang-orang yang kehilangan harapan akibat pandemi ini. Kiranya Tuhan juga mau menguatkan mereka. Kiranya Tuhan juga mau menolong mereka. Ingatkanlah mereka ya Tuhan bahwa mereka tetap harus menjalani kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka dengan berbagai macam cara. Tuhan anugerahkan kepada mereka semuanya cara-cara yang kreatif Tuhan berikan, sehingga mereka dapat tetap melanjutkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, ada begitu banyak hal yang hendak kami minta daripadamu, tapi Engkau lebih mengetahui keberadaan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa memberkati kami. Amin. Bapa